Now take off your mask. Dad, I don't want to do this. Now, what do you do when people make a cut? Halo, Biggie Squad. Apa kabarnya nih? Gimana temperatur? Masih hangat kan? Sebelumnya, gue ucapin terima kasih sudah mampir di channel ini. Semoga video ini bisa menemani hari-hari kalian. Nah, di video kali ini, gue akan membahas film Ganteng-Ganteng Serigala. Nggak bercanda. Maksud gue akan menceritakan alur cerita dari film yang berjudul The True Adventures of Wolf Boy. Film ini berkisah tentang seorang remaja yang berusia 13 tahun yang mengalami kelainan langka. Istilah medisnya yaitu hipertrikosis. Nah, kelainan ini membuat penderitanya mengalami pertumbuhan rambut di wajah dan di tubuhnya secara tidak wajar sehingga terlihat seperti serigala. Nah, makanya istilah lainnya yaitu sindrom manusia serigala. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, kita langsung masuk ke alur ceritanya. I'm a normal kid. I'm a normal kid. I'm just like everyone else. Film ini diawali dengan scene di mana tokoh utama yang bernama Paul sedang berusaha menghibur dirinya sendiri. Ia sedang bergumam, meyakinkan dirinya bahwa ia adalah anak yang normal. Kalimat itu terus dia ucapkan berkali-kali. Ia berusaha meyakinkan dirinya bahwa semua akan baik-baik saja. Gumaman Paul semalam beralasan, rupanya sang ayah berencana merayakan hari ulang tahun ke-13-nya dengan mengajak Paul ke Dufan. Pagi itu, Paul dan ayahnya terlihat sedang berjalan di tengah keramaian. Paul masih mengenakan kupluk abang villa untuk menutupi wajahnya yang dipenuhi bulu. Lantas, 3 orang remaja menghampiri mereka. Mereka bilang ke ayahnya Paul bahwa mereka adalah temannya. Sayangnya, endingnya cuma bulian. Mental Paul kembali ngedrop karena dihina di depan ayahnya sendiri. Tetapi ayahnya meyakinkan bahwa Paul harus berani tampil di depan publik. Paul diminta melepaskan kupluk abang villa yang ia kenakan itu. Now take off your mask. Meski ragu, Paul akhirnya membuka kupluk itu dan masuk ke antrian odong-odong. Semua pengunjung menatapnya heran. Seorang anak balita bahkan menangis ketakutan. Ucapan 3 anak remaja yang menghinanya tadi kembali terngiang-ngiang di kepalanya. Ia tidak kuat dan memutuskan lari meninggalkan wahana tersebut. Ia bersembunyi di toilet dan dikejar oleh 3 remaja tadi. Paul kembali dibully. Sesampainya di rumah, ayah Paul berusaha menghibur anaknya. Ayahnya berencana menyekolahkan Paul di sekolah sihir Harry Potter, tempat di mana anak-anak dengan berbagai kelainan bersekolah. Sayangnya, Paul tidak suka dengan tawaran ayahnya tersebut. Ayahnya mencoba membujuk. Ia diminta mencoba seragam sekolah tersebut. Saat ia mencoba seragam tersebut di kamarnya, ia melihat ada kado di atas mejanya. Saat ia buka, isinya sebuah peta. Kado tersebut dikirim oleh ibunya. Paul yang tidak pernah bertemu dengan ibunya sejak ia dilahirkan pun lantas bertanya ke ayahnya. Sayangnya sang ayah enggan membahas tentang ibunya yang kabur itu. Paul tentu saja kecewa. Ia lantas mengunci diri di kamar dan memutuskan kabur melalui jendela. Paul terus berlari tanpa tahu kemana tujuannya. Ia hanya mengikuti kemana kakinya membawanya. Sampai akhirnya ia memutuskan untuk beristirahat di sebuah parit. Paginya, ia terbangun. Dia melihat sebuah wahana bermain di depannya. Ia lantas ke wahana tersebut dan menemui seorang lelaki gondrong yang tidak lain adalah pemilik wahana. Ia pun bertanya kepada lelaki tersebut, "Di mana Pennsylvania?" Tanya Paul dengan suara pelan. You'll have to speak up, kid. I have a bum ear. Lelaki tersebut pun penasaran dengan wajah Paul yang ditutupi oleh kupluk abang-abang villa. Ia meminta Paul melepaskan kupluk tersebut. Gue heran sama si Paul. Kayaknya dia terobsesi banget nih jadi abang-abang villa ya. Nah, akhirnya si Paul melepaskan kupluk itu. Lelaki tersebut melihat ladang bisnis dari tampilan si Paul. Diajaknya Paul ke ruangan. Lelaki itu menjanjikan uang bagi Paul jika ia mau menerima tawaran tersebut. Dengan uang itu, Paul bisa pergi ke Pennsylvania dan bertemu ibunya. Tetapi sebelum tanda tangan kontrak, Paul sempat bertanya, What would I have to do?
Pemilik wahana pun akhirnya menjelaskan pekerjaan apa yang harus dia lakukan. Sementara itu, ayah Paul memanggil detektif ke rumahnya. Ia melaporkan semua kejadian semalam yang membuat Paul minggat dari rumah. Detektif memeriksa seisi rumah. Ia lantas menanyakan foto terakhir Paul. Tetapi bapaknya bilang kalau dia nggak suka difoto. Detektif pun tertawa. Serius? Mana ada remaja zaman now yang nggak suka difoto, Paul akhirnya menerima pekerjaan tersebut. Ia dikurung di sebuah kandang besi sementara penonton mengelilinginya dengan heran. Ia dianggap seperti binatang peliharaan. Nah, dari pertunjukan ini, lelaki pemilik wahana mendapatkan banyak uang. Tentu saja ia sangat senang dengan keberhasilan hari itu. Ia mengajak semua kru yang ada di situ untuk merayakan kesuksesan hari itu. Paul yang meminta jatah uang hasil kerjanya malah diabaikan. Tentu saja ini wajar karena si lelaki ini tidak akan melepaskan ladang uang begitu saja kan. Nah, Paul yang kecewa akhirnya memutuskan untuk membakar wahana tersebut dan melarikan diri. Karena tidak memiliki tempat tinggal, ia akhirnya memutuskan untuk tidur di kandang anjing milik seorang perempuan cantik bernama Aristiana. Saat ia terbangun, ia melihat Aristiana sedang melakukan latihan pertunjukan di taman belakang. Aristiana yang kaget lari terbirit-birit. Paul meminta makanan padanya karena ia belum makan seharian kemarin. Dari sinilah persahabatan mereka mulai terjalin. Sementara itu, lelaki pemilik wahana melaporkan perbuatan Paul ke detektif. Ia sangat marah dan berencana menuntut balas. Aristiana mengajak Paul ke suatu tempat. Awalnya ia menolak. Tetapi akhirnya karena tidak ada pilihan lain, ia mengikuti Aristiana. Tempat itu merupakan tempat di mana Aristiana akan melakukan pementasan. Aristiana merupakan seorang seniman di sebuah bar. Aristiana menuju ke ruang ganti, sementara Paul diminta menunggu di meja bar sambil minum-minum. Nah, disinilah ia bertemu dengan Rose, salah satu teman Aristiana juga. Akhirnya terjadilah percakapan singkat antara mereka. Do you smoke? Pertunjukan pun dimulai. Paul ternyata menikmati pertunjukan Aristiana malam itu. Padahal tadi ketika Aristiana sedang melakukan praktik di taman belakang, ia sempat dihina oleh Paul. Pertunjukan pun selesai. Aristiana mengajak Paul kembali ke rumahnya. Mereka terlihat kian akrab. Di perjalanan pulang, Aristiana melihat sebuah pengumuman bahwa ternyata memang benar Paul melarikan diri dari rumah. Di situ, Aristiana malah mengajak Paul untuk melakukan sesuatu yang gila malam itu. Mereka berenang malam-malam, dan terjadilah cipokan pertama Paul malam itu. Paul yang kaget disosor begitu saja oleh Aristiana bertanya mengapa ia melakukan hal itu. Maklum saja nih, dia kan masih perjaka. Nah, akhirnya mereka memutuskan menghabiskan malam itu berdua. Nggak tahu ngapain, soalnya scene-nya langsung berganti ke kandang anjing. Mereka berbicara tentang kehidupan masing-masing dan niat Aristiana untuk membunuh ibunya yang telah memotong rambutnya. Tetapi seorang perempuan paruh baya berteriak memanggil Kevin. Kevin. Aristiana langsung kaget dan meminta Paul untuk berhenti berbicara. Wanita parubaya itu menghampiri kandang anjing tempat Paul dan Aristiana bersembunyi. Mereka pun ketahuan. Akhirnya Paul diseret keluar. Aristiana menyelamatkan Paul dengan cara memukul leher wanita tersebut. Scene ini membuka rahasia Aristiana. Rupanya nama asli Aristiana itu si Kevin. What? Jadi tadi si Paul itu cipokan sama laki. Kasian banget si Paul. Harapannya hancur karena ternyata Aristiana merupakan perempuan jadi-jadian. Di sisi lain, lelaki pemilik wahana mengejar Paul. Ia menanyakan keberadaan Paul kepada penjaga bar tempat Aristiana melakukan pertunjukan. Lelaki itu pun akhirnya mengunjungi rumah Aristiana. Ia melihat peta yang dibawa Paul. Lelaki itu pun kini tahu kemana tujuan Paul. Paginya, Aristiana meminta bantuan Rose untuk mengantar mereka ke Pennsylvania. Di tengah perjalanan menuju Pennsylvania, Paul bilang bahwa dia sedang berulang tahun. Akhirnya Rose memutuskan untuk merayakan pesta ulang tahun Paul terlebih dahulu sebelum ke Pennsylvania. Mereka merampok beberapa swalayan untuk persediaan pesta malam itu.
Saat pesta berlangsung, mereka semua menyalakan kembang api yang kemudian terlihat oleh detektif yang mencari keberadaan Paul. Akhirnya mereka digerebek dan lari kocar-kacir. Rose yang memang tidak memiliki tempat tinggal memutuskan untuk mengorbankan dirinya agar Paul dan Aristiana bisa lolos. Paul dan Aristiana melanjutkan perjalanan ke Pennsylvania dengan cara menumpang mobil, sementara pemilik wahana juga turut membuntuti mereka berdua. Pagi itu, ayah Paul terlihat sedang melakukan tugasnya sebagai pemungut sampah. Saat ia memasukkan sampah-sampah, ia melihat ada bungkus kado yang mirip dengan yang diterima Paul malam sebelum melarikan diri dari rumah. Keesokannya, ia memberanikan diri untuk mendatangi rumah tersebut dan menanyakan tentang bungkus kado tersebut. Pemilik rumah tersebut tidak tahu menahu soal bungkus kado, tetapi di samping rumah terdengar seorang pemuda sedang bermain panahan. Rupanya, ayah Paul mengenali anak tersebut. Ia adalah remaja yang membuli Paul di wahana. Ayah Paul pun menghampiri remaja tersebut. Ia menanyakan apa yang telah ia lakukan terhadap anaknya. Akhirnya, remaja tersebut yang bernama Percy menjelaskan bahwa ia hanya melakukan prank terhadap Paul. It was just a prank. Paul akhirnya tiba di alamat tersebut. Paul bersiap untuk masuk ke dalam, tetapi Aristiana terlihat ragu. Ia sepertinya tahu bahwa itu bukan gedung untuk manusia. Tetapi Paul bersikeras dan memutuskan untuk masuk ke dalam, sementara Aristiana menunggu di luar. Paul pun masuk ke gedung tersebut. Ia menyusuri lorong-lorong dan berharap dapat bertemu ibunya di sana. Tetapi sayang, tak ada seorang pun yang tinggal di sana. Ia hanya melihat anjing-anjing yang ditampung di sana. Ia sangat kecewa, ternyata itu memang penampungan anjing. Rupanya, ia hanya dijebak oleh temannya tersebut. Aristiana menyusul ke dalam gedung tersebut. Ia melihat Paul sedang menangis dan berusaha menghiburnya, tetapi sayang, Paul yang kecewa justru malah memaki-maki Aristiana. Ia bahkan mengatakan bahwa Aristiana hanyalah berpura-pura menjadi seorang perempuan. Aristiana yang kecewa meninggalkan Paul seorang diri di ruangan tersebut. Tak lama kemudian, lelaki pemilik wahana itu tiba di lokasi di mana Paul sedang meratapi nasibnya. Ia berniat buruk terhadap Paul. Ia menagih janji agar Paul kembali bekerja dengannya. Untungnya, Aristiana dan detektif tiba tepat waktu. Pemilik wahana pun akhirnya ditahan atas tindakan mempekerjakan anak di bawah umur. Ayahnya Paul datang ke kantor polisi untuk menjemput anaknya. Saat itu ia melihat Paul tidak mengenakan kupluk abang pila. Ayahnya basa-basi, "Di mana kupluknya?" Akhirnya Paul bilang bahwa ia sudah pede untuk bisa bertemu dengan orang-orang tanpa mengenakan kupluk abang vilanya. Ayahnya terlihat bahagia saat itu. Ayahnya pun menawari apakah Paul masih berniat menemui ibunya. Paul mengangguk. Keesokan harinya, Paul diantar ke rumah ibunya, tetapi ayahnya tidak ikut masuk, hanya menunggu di mobil. Paul akhirnya bertemu ibunya yang terlihat bingung, takut, cemas, malu karena sudah meninggalkan anaknya sesaat setelah melahirkannya. Ibunya terlihat tampak menyesal. Momennya begitu kaku, tetapi ia tidak dapat berbuat banyak. Akhirnya, Paul bertanya, "Kenapa kamu meninggalkanku saat kau melahirkanku?" Ibunya tak bisa menjelaskan. Ia mengajak Paul untuk bertemu seseorang yang ada di kamar atas. Rupanya ia adalah kakeknya Paul yang mengalami kondisi yang sama dengan cucunya tersebut. Keduanya saling berbincang tentang ejekan apa yang diterimanya dari orang-orang di sekitarnya. Sebelum Paul pulang, kakeknya memberikan pesan yang sangat baik untuknya. The world's gonna be mean to us no matter what we do. So we can't afford to be mean to ourselves. Ya, kita tidak boleh membenci diri kita ketika orang-orang di sekitar kita memperlakukan kita dengan sangat buruk karena kekurangan yang ada pada diri kita. Film ini pun ditutup dengan scene di mana Paul kembali menemui Aristiana alias Kevin. Mereka berbincang sambil menatap kota sore itu. Mereka berjanji akan terus berteman. Entah teman tapi mesra atau bukan, kalian sendiri ya yang menyimpulkannya. Soalnya pada akhirnya Paul mengakui bahwa Aristiana adalah wanita yang paling luar biasa yang pernah ia temui.
Oke, itu dia alur cerita lengkap dari film The True Adventures of Wolf Boy. Semoga kalian suka dan terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video alur cerita film lainnya. Bye-bye.